Silakan duduk, jemaat Tuhan. Ya, sengaja ini yang di ruangan dengar kan suara? Saya sengaja nggak pakai mic-nya supaya jemaat yang ada di Zoom tidak terganggu dengan sound-nya. Ya. Coba deh, band dicek. Enak nggak kedengerannya di sana? Lebih jelas nggak? Ya, saya berharap soalnya di Zoom mendengar bisa lebih jelas. Ya. Lebih jelas, ya. Ya, Shalom yang di sini, Shalom yang di situ, ya. Shalom dengan lensa, tapi ada orangnya kok di sana. Ya, ada yang di Afrika, ada yang di BSD, ada sebagian yang masih ragu-ragu untuk hadir. Pastinya ibadah hybrid akan dilakukan kembali tanggal 9 Januari dan demikian selanjutnya sampai dengan bulan Maret kita masih di setiap minggu pertama saja, ya. Yesaya pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6, ya, sekali lagi untuk tidak mengganggu tampilan di Zoom dan sebagainya, saya membatasi tampilan multimedia. Ya, berharap ke depannya lebih baik, karena faktornya sebetulnya faktor teknologi semua. Ya. Jadi kalau teknologinya kita masih pas-pasan, dipaksa nanti bukan muncul ayat, muncul gambar malah nanti. Yesaya pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Yang pertama, bahwa pesan ini adalah forward yang double. Dari pesan kepada Israel sebagai sebuah bangsa, sampai kemudian pesan yang sangat jauh di masa depan untuk Anda dan saya sekarang, orang percaya. Karena itu pada kesempatan ini, saya beri judul khotbahnya adalah memperingati kelahirannya, memperingati hidupku. Ya. Bisa ucapkan bersama dengan saya? Memperingati kelahirannya, memperingatkan hidupku. Karena memang dari informasi yang disebut pakai bahasa apa? Nubuatan, ya, profetik dari Yesaya 9 ayat 6. Ini adalah sebuah nubuatan yang bergerak jauh sampai kepada masa anugerah, yang mana juga sebetulnya disampaikan awal untuk bangsa pilihan. Yang pertama, seorang anak telah lahir. Ya, perhatikan baik. Lahir untuk kita, diberikan untuk kita. GR deh ini. Ya. Walaupun ketika ini disampaikan dari sejarah mengenai Nabi Yesaya, sejarah mengatakan bahwa ketika pesan ini disampaikan, nggak ada yang peduli. Bahkan notabene beberapa pembuktian sejarah mengatakan dari literatur, di zamannya Yesaya itu cuma berapa persen yang bertobat. Ya. Sementara pesan-pesan dari apa yang Tuhan sampaikan lewat dia ini luar biasa. Dan kiranya pada kesempatan ini juga sama-sama kita mau peringatkan hidup kita, ya, supaya tidak sama seperti masa di mana berita ini disampaikan. Kalau lahirnya untuk kita, diberikannya untuk kita, maka itu artinya Yesus buat kita, kita buat Bapa. Nyampe nggak nih saya ngomong? Ya. Yesusnya buat kita, kitanya untuk Bapa. Ini yang saya bilang tadi, kita peringati kelahirannya, kita peringatkan hidup kita. Lalu kemudian yang kedua, ada kata lambang pemerintahan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan nggak hanya bicara tentang kuasa, nggak hanya bicara tentang otoritas. Lambang pemerintahan itu bicara tentang jaminan bahwa seseorang hidupnya terjamin di bawah sebuah pemerintahan. Begitu ya. Kalau 15 tahun yang lalu mungkin kita nggak bisa pamerkan BPJS. Sekarang masih bisa toh ya. Kalau dulu-dulu kan yang ada paling Askes. Askes saja kalau Anda bukan aparatur sipil negara, Anda nggak dapat. Ya. Kalau sekarang paling tidak salah satu jaminan
BPJS ada. Ya, walaupun ada berita di mana nomor induk kependudukan ke depannya kita akan disamakan seperti Amerika. Karena sampai hari ini KTP Anda dengan NPWP Anda beda nomor. Ya, jadi ada isunya ini akan dibikin jadi satu semuanya. Ya, semoga tidak hanya mempermudah tetapi menambah jaminan. Karena hari ini kan KTP Anda nggak bisa jaminan di rumah makan Padang kan. Ya, ya kan nggak bisa. Ya, itu terjadi tahun 60. Tahun 60, tahun 70 bisa. Ya, lupa bawa dompet ya, taruh itu ya. Sekarang nggak ada harganya itu ya. Nah, bicara soal jaminan, bahwa Anda dan saya kembali diperingatkan bahwa jaminan hidupmu adalah kerajaan sorga. Jaminan Anda dan saya dari Tuhan adalah kebenaran. Jaminannya adalah damai sejahtera. Jaminannya adalah sukacita. Jaminannya adalah kuasa. Itu yang Dia beri, bahwa pada Yesus Kristus ada jaminan hidup. Masalahnya jaminan hidup Anda dan saya, kita di sini, makanya orang percaya secara, ya saya pakai bahasanya apa ya, ekstrim mungkin, bahwa dunia ini adalah tempat Anda dan saya merantau. Karena tempat kita nggak di sini nanti. Ya. Kita akan berakhir di Yerusalem baru, harusnya begitu. Ya. Karena itu di dalam surat Ibrani itu kembali didengung-dengungkan tentang bahwa kamu bukan warga kerajaan dunia. Yang ada sekarang itu sementara. Bahwa Anda dan saya harus persiapkan diri untuk sebuah pemerintahan yang real di dalam kehidupan kekal. Dan untuk mempersiapkan ke sana, jaminannya ada sekarang. Di mana Anda dan saya harusnya hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus dan kuasa. Nah, yang ketiga, bicara soal nama. Ada yang bilang apa artinya sebuah nama, tapi saya percaya nama itu berarti. Walaupun setiap orang ketika lahir memang sepertinya tidak punya hak untuk memberi namanya karena belum bisa memberi nama sendiri. Dan ketika dia mau merubah namanya tentu Anda butuh pengadilan. Pernah lihat gak di sosial media KTP orang-orang Indonesia yang namanya aneh-aneh? Ya. Itu saya pas baca yang kurang ajar orang tuanya. Ya. Nggak tahu kekurangan ide, nggak tahu memang nggak ngarepin tuh anak, ya. Dikasih nama aneh-aneh. Tapi yang pasti setiap suku bangsa punya metode untuk memberi nama anaknya. Ada yang dijadikan sebuah harapan, ada yang nama anaknya dicantumkan karena sebuah momentum, ya, karena lahirnya saat banjir, si banjir namanya. Ya. Kalau di orang Indonesia yang biasa mencantumkan nama anak dengan momentum dari saudara kita suku Karo. Jadi kalau anaknya lahir misalnya di kursi, ya bisa si bangku nama anaknya. Jadi itu sesuatu yang biasa di suku Karo karena mengingat peristiwanya, momennya. Jadi lahirnya di Bajai, si Bajai namanya. Ya. Dan ada beberapa memang terbukti diberi nama atas nama momentum. Nah, yang ketiga namanya disebutkan orang. Ini berarti bukan namanya, tapi penyebutan. Bisa tangkap ya? Bukan namanya, tapi penyebutannya. Masing-masing punya nickname. Kamu dipanggil teman-teman yang akrab siapa? Biasanya makin akrab, makin kurang ajar panggilannya. Ya, ya, siapa dipanggilnya? Fakta tak kalau itu ya. Ya, ya, ya. Itu udah kedekatan loh. Tapi bukan namamu kan? Itu sebutan. Ya. Siapa lagi? Punya sebutan. Livia juga kasihan loh. Ipoy. Ya, ya itu sebutan. Ya. Dan sebutan itu kan juga karena sesuatu yang visual dilihat atau karena hubungan. Kan nggak ada paket datang. Buat siapa mas? Ipoy. Itu kita curiga. Jangan-jangan teman kuliah yang jadi pengantar paket. Ya kan? Iya. Nah bicara soal namanya disebutkan orang. Secara forward nubuatan. Rupanya ini bukan sekedar untuk dipakaikan ke Yesus.
tetapi juga dipakaikan kepada orang yang percaya Yesus. Yang pertama, penasihat ajaib. Harusnya, nah ini yang saya bilang sesi kita memperingatkan diri kita dari kelahirannya. Seharusnya keberadaan Anda dan saya itu juga representatifnya penasihat ajaib. Walaupun nggak ajaib-ajaib amat, tapi yang pasti pola berpikirnya, metode memecahkan masalahnya beda dengan dunia ini. Oleh karena itu, mari hiduplah dengan takut akan Tuhan, mari berpikirlah dengan hikmat Tuhan. Amsal 3, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Penasihat ajaib, di mana Anda dan saya menghidupi sebuah kehormatan, di mana Tuhan dihormati lebih dari apapun, lebih dari siapapun, sehingga dari sikap itu kamu dan saya beroleh kemampuan untuk memilih yang paling benar di antara yang terbaik. Itu hikmat. Ya, kemampuan untuk memilih yang paling benar di antara yang terbaik, sehingga muncullah sebuah keputusan untuk bertindak. Dan hasil dari keputusan yang prosesnya adalah datang dari takut akan Tuhan, itu beda dengan orang biasa. Karena itu harusnya kita jadi representatif dari penasihat ajaib, di mana orang-orang di sekitar kamu itu kalau lihat kamu harusnya punya peluang untuk ketemu jalan keluar. Saya berharap kalian sampai di situ, ya. Di mana saudara dekat, keluarga, teman, kalau lihat kamu ada harapan gitu. Ini kalau gue cerita, pasti ketemu ini jalan keluarnya. Ya, saya, kecuali ada ketemunya orang bebal ya. Ini Natal di mana kita akan start up lagi. Saya tadi duduk di depan, saya bilang, Debbie, Ita, saya bilang udah lama ya kita nggak kesini ya. Duduk di ruang depan, terus saya inget-inget lagi, dulu rame, nggak gini. Ya. Malah kursi itu sempet beli kursi bakso juga ya buat nambah. Tapi rupanya ruangan ini dipenuhi oleh orang-orang yang cari pembenaran waktu itu. Jadi ketika mereka tanya jalan keluar atas sebuah masalah, ya mereka anggap saya salah untuk memecahkan, karena memang kita mengambil sebuah keputusan dari sikap takut akan Tuhan, dan rupanya itu nggak kena untuk orang-orang yang lagi cari pembenaran. Lalu kemudian yang kedua, Bapa yang kekal. Yesaya 46 ayatnya yang keempat, demikian firman Tuhan. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapa yang kekal. Perhatikan lagi ayatnya, ya, yang di handphone Anda buka, yang di rumah juga buka. Di mana Yesaya 46 ayat 4 itu kalau diterjemahkan begini. Sampai masa tuamu, aku tetap Bapa. Sampai masa putih rambutmu, aku Bapa yang menggendong kamu. Mungkin kalau disimpulkan bilangnya begini. Lu mau tua bangka kayak gimana? Buat Tuhan Anda dan saya tetap anak. Ya. Sampai kapanpun Anda dan saya tetap anak dan dia Bapa. Makanya jangan sok tua di hadapan Tuhan, karena sampai kapanpun dia adalah Bapamu. Bapa yang waras, ya, Bapa yang waras, ya, itu selalu berpikir akan penyediaan, pemeliharaan, dan perlindungan.
kecuali bapaknya nggak waras. Ya. Bapak yang waras itu akan terus berlanjut memikirkan. Karena itu kehidupan Anda dan saya menjadi lebih mudah. Karena kehidupan ini mengerti siapa pemiliknya. Bisa tangkap ini? Ya. Beberapa di antara anak-anak yang kemudian berurusan dengan orang-orang yang mengenal nama baik bapaknya, itu mendapat kemudahan. Ya. Demikian karena Anda dan saya terhubung dengan dia sebagai Bapa, maka akhirnya ada hal dalam kehidupan ini yang dipermudah. Ya, saya nggak bicara Tuhannya, saya bicara bagaimana kehidupan itu bisa merespon backing di belakang kamu. Kemarin urusan apa aja? Ya, Julian, Livia baru nikah, urusan Disduk Capil, ada namaku di situ. Ya, jalur mudah. Ya. Ketika kemarin itu selesai pemberkatan nikah, langsung pindah ke meja catatan sipil, itu udah grogi sebetulnya yang mau catat catatan sipil. Saya buka masker saya udah, dia tanya itu, mau langsung ketok palu aja apa gimana? Saya bilang jangan bacain aja, karena itu kan harus dibacakan segala macamnya. Ya. Tapi kalau mau lancar, ya. Saya ingat banget waktu itu kejadiannya Gladi Via kalau nggak salah ya. Karena faktor besan yang sakit dan lain sebagainya, itu ya karena Disduk Capil kenal saya dan saya nama baik di sana, ya mereka tanya, nah ini situasinya begini gimana Pak? Udah nanti anak saya datang, kamu nggak usah baca-baca lah, anak saya juga nggak buta huruf, bisa baca nanti dia. Ya tahulah hukum pernikahan, tinggal buka Google aja, datang suruh tanda tangan, dan itu terjadi. Ya. Kemudahan yang terjadi karena nama baik bapaknya. Makanya lu yang laki-laki bangun nama baik supaya anak-anakmu dipermudah. Hidup Anda dan saya dipermudah karena Tuhanku adalah Bapa yang kekal. Makanya kehidupan ini mau sesusah bagaimana, si kehidupan masih menghormati Bapa yang kita sembah. Akhirnya Anda kebuka jalannya. Dan yang terakhir Yesaya 32 ayat 17 tertulis, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dia disebut penasihat yang ajaib, dia disebut Allah yang perkasa, dia disebut Bapa yang kekal, dia disebut Raja Damai. Kalau bicara Allah yang perkasa, adalah tentang kedaulatan Tuhan itu sendiri. Sehingga Bapa yang disebut Allah yang perkasa itu, perkasanya itu turun kepada keturunan orang yang takut akan Tuhan. Di Mazmur 112 ayat yang pertama sampai kedua, di sana tertulis haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Allah yang perkasa, kata perkasa yang digunakan kembali kepada orang yang percaya, itu turun. Ya, saya bolak-balik jelaskan di jemaat kita tentang kata perkasa, di mana ini adalah tentang pesonanya Tuhan, di mana hidup seseorang itu menjadi lebih mudah karena dia memiliki pesonanya Tuhan. Anda dihormati sebelum orang tahu kamu siapa, itu karena pesonanya Tuhan yang datang dari sikap takut akan Tuhan. Dan rupanya ini turun dari Allah yang perkasa. Ada kedaulatan yang turun, ada otoritas yang turun, sehingga Anda dan saya harusnya hidup dengan pemahaman kedaulatan Tuhan itu mutlak. Mutlak. Oleh karena itu, bagian terakhir dari sebutan ini, Raja Damai. Kalau ada rajanya, berarti ada negerinya. Begitu dong. Ya. Karena raja menggambarkan king of sesuatu, atau king of suatu tempat. Ya. Kalau dibilang raja bokek berarti ini masternya bokek kan begitu kan. Kalau dibilang raja bohong, ini berarti
pribadi tertinggi, pemimpin daripada siapa yang bisa bohong, dia udah paling level paling tinggi. Ya. Tapi ini nggak bicara tempat. Nah, bicara tentang Raja Damai, kita percaya bahwa kedamaian adalah sesuatu yang harus dipimpin. Nggak bisa jalan sendiri. Tadi malam saya melayani Natal Ormas. Natal Ormas yang paling crowded di antara seluruh ormas yang ada di seluruh dunia ini. Sekali jalan, itu jumlahnya langsung 10 juta. Ya. Dan ormas di Indonesia belum ada yang stay di 4 negara. Ormas ini sudah stay di 4 negara. Kalau mau ditanya umurnya berapa? Umurnya belum sampai 3 tahun. Pemuda Batak Bersatu. Langsung 4 negara. Tadi malam Natalannya aja gedungnya di atas Lapo. Kalau nggak sah kali Natalannya di atas Lapo. Ya, saya datang dan mereka baru tahu saya orang Batak di tengah-tengah khotbah. Jadi dari pertama saya datang nggak tahu, mereka nggak tahu ininya. Ini orang mana gitu. Saya sampaikan pesan kepada rekan-rekan di sana bahwa adalah sulit. Orang Batak itu baik, saudara. Cuman individualnya tinggi. Ya. Orang Batak adalah orang yang nggak mau bergantung pada orang lain. Yang mana dia orang yang nggak kesepian kalau nggak ada siapapun. Karena dia sendiri aja rame. Ya. Apalagi dua. Katanya kalau sendiri dia katanya sendiri main gitar, berdua main catur, lama-lama ular tangga. ya, ya. Tapi ya saya mau sampaikan kemarin ke mereka gini, bahwa ini bukan orang-orang nggak bisa dibilangin, tapi memang single fighter. Lalu kemudian single fighter ini disatukan, saya exciting juga pas 10 juta, saya bilang, ya 10 juta Pak Pendeta, ini progres. Kemarin mereka tanya, jadi Amang Pendeta Tobing ya? Iya. Di Depok? Iya. Itu mereka video call langsung, ketua DPC Depok, langsung di video call bilang, hafal ini, Amang Pendeta ini di Depok ini, gimana kalian nggak rekrut? Gitu ya. Harus direkrut ini jadi pembina di Depok, katanya. Saya, salah ini video call saya tadi. Ya, saya senyum-senyum aja. Ya, nanti juga paling kalau jadi begitu yang repot Pastor Dev lagi. Ya. Ada wakil saya kan gitu aja. Ini wakilnya. Ya. Kedamaian itu adalah sesuatu yang harus dipimpin. Karena rupanya ada raja untuk urusan damai. Ini bukan juru damai, tapi rajanya damai. Nah, kalau Raja Damai itu ada, maka harusnya ada rakyat damai. Nah, bicara tentang memperingatkan diri, di Yesaya 32 ayat 17 katakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman. Jadi damai sejahtera itu sendiri adalah tentang ketenangan dan ketentraman. Kalau kebenarannya ada. Dan akhirnya, ya Matius 5 ayat 9 di sana tertulis, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Baiklah, pada kesempatan ini memperingati kelahiran Yesus Kristus, sekaligus memperingatkan hidup Anda dan saya. Karena harusnya kita hidupi nubuatan yang sudah disampaikan, di mana harusnya Anda dan saya mengalami itu. Dan ini bukan sekedar menyelesaikan akhir tahun. Karena biasanya gereja ketika menjelang akhir tahun itu seperti masuk tahun fiskal. Tutup buku, periksa segala macam, bikin perencanaan baru. Saya rindu untuk bawa jemaat yang ada lebih dari apa yang dianggap tahun fiskal. Ini bukan tentang tahun depan, tapi ini tentang ngikuti Tuhan dalam perjalanan. Nah, mari kita berdoa.